Assalamualaikum Bimbi Fatimah. Assalamualaikum Yani 2265. Oke, selamat bergabung. Assalamualaikum Pak Sari Kumis. Silakan kita ngobrol-ngobrol siang ini. Ntar dulu ini. Monggo yang mau naik kita naik, ini saling kita sharing-sharing lagi di siang ini. Ya Pak Sarip, ayo naik Pak Sarip, kita ngobrol langsung Pak Sarip. Tinggal diklik aja undangannya, nanti naik di roomnya ya. Ya sehat lahir batin Pak Sarip. Ayo naik Pak Sarip. Kita cerita-cerita. Nah Bunda Bimbi udah naik. Bimbi Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya, Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat lahir batin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ali. Bang Ali ini tinggal di mana Bang Ali? Di Batam, Bang. Oh Batam. Berarti deket sama Bang Andi ya? Batam, Bang. Bang Yusuf di mana? Kenal sama saya di Jakarta. Oh, Jakarta. Iya, Ibi Fatimah di Bekasi kalau nggak salah. Iya, betul, Bekasi. Ini lagi di Subang nih. Lagi di kampung, Silaturahmi. Iya, lagi di silaturahmi. kampung. Tuh. Risik nggak aku di pinggir jalan tuh? Enggak. Bang Ali di Batam deket Bang Andi, enggak? Bang Andi. Andi Belum kenal, Firmansyah. Bang. Oh, belum kenal. Belum kenal. Iya. Hmm. Saya kira udah kenal Bang Andi Firmansyah. Ya, di room ini kita cerita-cerita kehidupan Bang Ali. Ya, kalau Bang Ali ada Iya, Bang. pengalaman atau ada yang mau di-sharingkan atau ada yang mau ditanyakan, nah kita diskusikan di room ini ya. Mudah-mudahan kita ini silaturahmi di room ini ada manfaat dan berkahnya bagi kita semua. Amin, amin. Masih belajar juga ini, Bang. Hmm. Kalau metodenya Bang Ali apa yang dipelajari sekarang? Metode yang dipelajari masih belajar praktek nih, Bang. Hmm, ya, Praktek dalam arti gimana ya? Menyelaraskan praktek yang Mm-mm. sesuai dengan kehendak Allah dengan apa namanya penyelarasan antara lahir dan batin gitu mungkin ya Pak Ali ya.
Iya, gitu loh maksudnya. Saya ini orangnya susah ngomongnya. Maaf Iya, nggak sebelumnya. apa-apa. Makanya kan kita di sini itu sama-sama saling belajar, ya kan? Dan saya juga Iya, sama. Sebetulnya sekarang ini belajar dalam pengaplikasian. Karena dalam segala sesuatu yang kita pelajari itu kan harus teraplikasi dalam kehidupan. Ya nggak? Nah, iya benar Bang. karena kalau nggak teraplikasi dalam kehidupan, untuk apa kita belajar? Nggak ada manfaatnya jadinya kan? Iya, Gitu. soalnya maaf ini sedikit cerita ya Bang. Soalnya kan sebelumnya saya itu eh, sudah terlalu banyak menerima ilmu teori, tapi prakteknya itu belum dapat. Iya. Terus setelah seiring waktu berjalan ketemu dengan orang-orang yang dekat dengan Allah itu terus dikasih petunjuk. Hmm. Jadi kembali ya seperti itulah Bang. Jadi teori itu seperti sekarang itu yang saya pelajari prakteknya gitu loh. Jadi nggak hanya teori, Ya. nggak Ya hanya contoh kayak gini katanya. lah Pak Ali. Selama ini kan Ya, kita sering dengar ya, Allah itu dekat ya. iya betul Benar nggak? sekali. Nah, aplikasinya atau prakteknya gimana? Kan gitu. Iya betul sekali. Nah, ternyata di saat saya pun aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan kesadaran baru paham kali. Dulu Iya, itu karena saya pikir kan untuk mengenal Allah itu sangat sulit dan banyak syarat gitu loh. ya banyak bayang-bayang, angan-angan Nah, yang nggak jelas. angan-angan yang gak jelas. Tapi ternyata sekarang begitu dipraktekkan ya mudah. Ya, yang susah itu sekarang itu gimana ya? Menuruti itulah. Soalnya ego kita itu kan naik turun, Bang. Ya, Ego memang di kemanusiaan saat kita ini yang di saat diperkenalkan memang begitu, Pak Ali. Jadi memang kita dibiarkan untuk mengenal ego diri kita itu agar tidak tertipu lagi. Nah, mm, terus kenapa sih kita dibiarkan egonya itu naik turun? Ya itulah sebagai agar kita sadar sebagai makhluk gitu loh. Tidak mengaku jadi Tuhan. Karena nanti kalau iya, Bang. egonya merasa hilang, nanti mengaku jadi Tuhan dan egonya malah sesungguhnya lebih besar itu kan. Ego Mm, ketuhanannya. Merasa sebagai Tuhan, merasa sudah menyatu. Nah itu ya nggak apa-apa kali memang kita ini sempurnanya manusia diberi nafsu, diberi ego. Yang penting kita gunakan sesuai fungsinya mm. gitu. Ya Allah aman, nggak apa-apa. Awal-awal saya dulu begitu, Bali, pengen menghilangkan ego, pengen menghilangkan nafsu, malah hidup saya berantakan, Bali. Iya, Iya, emang nggak bisa iya, ini, nggak bisa apa namanya? Kalau saya ya itu nggak bisa dihilangkan itu. Soalnya iya, memang ego itu ya dari Allah juga. iya. Yang paling benar itu tadi tuh yang jenengan bilang Iya, diselaraskan. Diselaraskan. diselaraskan saja. Iya, Iya. Mm, diselaraskan sehingga semua fasilitas yang ada di dalam diri ini sesuai fungsinya gitu loh. Pikiran sesuai fungsinya, mm. ego sesuai fungsinya, nafsu sesuai fungsinya. Ya itulah manusia yang sempurna, kan gitu. Iya, Bang. Nah, bedanya kita Terus ini, dengan Bang. gimana? Maaf nih saya tanya ini ya. JNJ. Masih kadang saya ini masih apa namanya? Belum bisa membedakan secara pasti maksudnya itu mana sih ini rasa ego, mana sih ini rasa Allah, mana sih ini rasa itu masih belum ini kali.
belum paham kali gitu loh. Nah, itu cara Karena mudahnya banyaknya gini, kali ya ya Bang. solusi yang jenengan hadapi ini yang saya alami begini, Bali. Tak kala kita masih belum tahu, belum bisa membedakan ego, pikiran, perasaan, nafsu, kan gitu. Mana yang dari Allah murni, kan gitu. Itu kan masalahnya kan? Ya, gimana itu Bang? Nah, jadi cara mudahnya gini. Di saat Pak Ali lagi duduk diam, berserah diri kepada Allah, Pak Ali ngomong dalam hati Pak Ali dengan kesadaran itu. Ya Allah, bimbinglah hamba ini untuk mengenal semua penghuni yang ada di dalam diri ini. Nanti baru di situ diproses tuh, diperkenalkan tuh. Ini pikiran kamu, ini ego kamu, ini perasaan kamu. Jadi jiwanya itu bisa membedakan tuh. Oh Tak gitu kala ya. Pak, iya Pak Ali lagi komunikasi nih ke Allah. Nanti misalkan ada jawaban dari pikiran ya. Nah, jiwa Pak Ali bisa tahu nih, ini dari pikiran saya bukan dari Allah. Dan di saat memang jawaban dari Allah, dia pun paham gitu. Nah, itu yang disebut jiwanya sudah sadar, sudah menyaksikan. Nah, itu. Jadi tidak akan tertipu lagi. Nah, karena dia selalu bergantung ke Allah tuh. Karena jiwanya ini kalau udah penyaksian, udah bertemu, ya tidak akan tertipu lagi. Terkecuali kalau memang belum dia penyaksian, belum menyaksikan Allah yang dekat tadi, pasti sering tertipu tuh, tertipu pikiran, perasaan, ego, nafsu, setan, bisikan-bisikan itu loh. Iya ya Bang. Nah, itu cara melatihnya begitu, Tak. Bali. Jadi, Hmm, Pak Ali selalu minta bimbingan gini, ya Allah, bimbing saya untuk mengenal semua penghuni yang ada dalam diri ini. Atau enggak, ya Allah, kenalkanlah, kenalkanlah dalam diri ini. Pokoknya minta bimbingannya ke Allah gitu. Nanti dibimbing, diproses. Karena tak kala kita berusaha menggunakan pengetahuan kita, itu malah nggak paham-paham kok. Yang saya alami iya. mana, Pak Ali? Mm-mm. Soalnya yang saya rasakan ini sekarang kayak semua rasa itu dijadikan satu gitu loh. Hmm. Ya itu namanya proses penyinkronan balik. Iya, proses. Disinkronkan. Mm-mm. Iya, antara lahir dan batin. Dan kita semakin menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dari Allah, kita harus menerima dan mengembalikannya tak kala kita memang sudah mentok. Contoh misalkan gini, Pak Ali nggak paham, sadari dulu yang ngasih nggak paham siapa? Allah. Terima ya Allah, Allah. aku terima. Mm-mm. Ya kan? Aku terima ya Allah, engkau tidak Mm-mm. memberikan diri ini paham. Dan aku serahkan kembali kepadamu ya Allah, yang bisa memberikan paham ini hanya engkau ya Allah. Nah itu adalah bukti nyata Pak Ali ini dekat dengan Allah gitu loh. Jadi selalu komunikasi, aplikasinya itu selalu komunikasi di dalam hati Pak Ali itu. Ya kan? Kita ini ngomong Iya, benar. kenal, ngomong ngaku dekat, tapi istilahnya komunikasi aja nggak pernah gitu loh. Mm-mm. Kalau kalau udah sadar deket itu ya komunikasi aja, tinggal ngomong pakai bahasa kita karena Allah itu maha ngerti gitu loh. Pakai bahasa apapun dia ngerti gitu loh, Pak. Oh, itu ya. Iya, dan dia itu tidak terbatas dengan apapun, tidak terbatas dengan masa lalu kita atau keturunan kita atau keilmuan kita itu tidak terbatas, Pak. Tak kala jenengan Iya. ngomong dalam batin ke Allah itu pasti direspon, pasti ada proses. Sehingga nanti jiwa jenengan itu menyaksikan dan memahami, oh ini tuh, oh ini tuh yang Allah ajarkan, oh ini tuh. Ah, nanti ketemu semua. Ya, tak kalah ketemu jawabannya cuman oh doang, nggak ada yang lain. Oh, oh, wih, gimana tuh? Iya, Iya. Mm-mm. Betul. ya contoh inilah.
mati sajroning urip atau yang disebut mati sebelum mati lah gitu kan. Kalau menurut keilmuan untuk mencapai wilayah itu kan, wah kayaknya nggak mungkin gitu untuk kita itu Pak. Tapi tak kala kita gunakan kesadaran, di saat kita sudah menyadari hidup kita dijamin oleh Allah dan kembali kepada Allah, ya sudah di situ. Yang disebut mati sejenak urip sudah ada, tidak ada pengakuan lagi aku yang mampu, aku yang bisa gitu loh. Aplikasinya cuman gitu gitu, simple. Nah, kenapa kok yang simple ini sulit? Terasa sulit karena yang masih merasa tadi itu. Merasa dirinya yang mampu, dirinya yang bisa, dirinya yang berusaha. Nah, itu. Sehingga di situ tidak menyaksikan jaminan Allah. Sekarang mau jujur nggak Pak Arif? Saya mau tanya jenengan, jujur nggak? Jawab dengan jujur. Halo? Ya. Ya, halo. Saya ya? Iya. Saya mau tanya Pak Arif, jawab dengan jujur ya. Iya. Pernah nggak Pak Arif mensyukuri nikmat mata dan penglihatan, nikmat telinga dan pendengaran? Pernah nggak? Pernah, Bang. Jujur ya, pernah ngomong gini, ya Allah, terima kasih atas nikmat mata dan penglihatan. Terima kasih ya Allah atas nikmat telinga dan pendengaran. Pernah ngomong gitu ke Allah? Kalau spesifik ke mata saja sih enggak ya, Bang ya. Cuman Nah, saya itu berarti global kan biasanya. global kan, syukur global kan, Iya. berterima kasih gitu kan. Nah, Iya. itu Berterima sebetulnya kasih. tandanya kesombongan kita itu sebetulnya. Makanya hidup kita masih terasa perih itu ya wajar. Karena apa? Kita tidak pernah bisa mensyukuri yang ada di dalam diri. Nikmat yang ada di dalam diri aja kita nggak pernah syukuri gitu loh. Coba kalau kita sebutkan satu persatu nikmat mata dan penglihatan, nikmat tangan dan gerak, nikmat kaki dan gerak, nikmat organ tubuh dan fungsinya. Itu disebut dan kita syukuri kepada Allah. Itu akan menjadi sebuah kenikmatan dalam hidup. Saudara. Kebahagiaan dalam hidup. Dan hidup ini akan merasa dijamin Allah di situ. Dari mulai kita menyadari napas yang keluar masuk, itu kan jaminan Allah. Coba kalau disuruh bayar. Waduh, repot hidup kita ya kan? Iya, betul sekali. Bayar oksigen di rumah sakit itu mahal, Pak. Per hari itu bisa kena jutaan rupiah kan? Bayar oksigen itu. Nah, disitulah kita mulai sadari itu jaminan-jaminan Allah yang ada dalam diri ini. Maka akan tersaksikan hidup ini dijamin Allah, hidup ini diurus Allah, ya itu. Nanti tersaksikan itu. Dengan kesadaran kenapa orang tua dulu itu suka bilang eling, eling, eling itu ternyata sadar, Pak Arif. Ya kan? Betul. Iya. Iya. Nah, ternyata di sini itu sadarnya seperti apa? Bukan sadar bangun tidur, bukan sadar kayak kita saat ini sedang sadar begini, sadar memang, tapi tidak menyadari gitu loh. Sadarnya kita saat ini tidak menyadari. Pak Arif sadar nggak napas? Sadar ya. Sadar, Bang. Nah, tapi tidak menyadari, ya kan? Siapa yang memberi napas, kan gitu. Nah, ini permasalahannya kita itu. Sadar tapi tidak menyadari. Ya kan? Kita sadar bisa makan. Menyadari nggak siapa yang memberi makan? Kan itu permasalahannya. Nah, ini yang harus kita kuatkan saat ini kesadarannya itu sadar dan menyadari, Pak Arif. Nah, Pak Arif mulai dah coba dari hal yang terkecil.
Pak Arif sadar nggak bicara? Sadar. Siapa yang memampukan bicara? Nah, itu harus disadari tuh. Oh, menyadari dimampukan bicara oleh Allah. Nah, itu kalau udah ke situ, namanya itulah jiwa yang sadar Allah. Gitu. Kalau kesadaran aktif akan paham dengan sendirinya apapun itu, ya betul Pak Sarif. Tapi dalam proses pelatihan kita itu memang harus paham dulu. Mana yang benar-benar sadar dan menyadari itu. Nah, itulah kesadaran. Karena kalau cuma hanya sadar ya semua orang sadar, betul nggak? Iya bang. Iya, tapi tidak Soalnya gini loh bang, menyadari. walaupun kita sadar kan, Hmm. itu yang saya rasakan itu terkadang ada sebuah rasa yang kita menentang itu, padahal kita sadar. Hmm. Nah, kalau kayak gitu Tapi berarti karena jenengan tapi karena rasa itu kan halus sekali kan. ya. Nah, kalau yang diceritakan barusan itu yang disebut jenengan itu sedang diajarkan oleh Allah tentang ilham fujur, ilham takwa. Gitu. Bahasa sederhananya apa itu bang? Iya, tentang kodo dan kodar, baik dan buruk. Ilham fujur itu yang mengajarkan, yang menunjukkan tentang keburukan itu loh. Kalau ilham takwa itu yang pada ketakwaan. Dalam rukun iman itu iman kepada Allah yang dengan kodo dan kodar, baik dan buruknya gitu loh. Kita sadar nih misalkan nggak boleh ngelawan, tapi kok nggak bisa memberhentikan gitu kan, tetap ngelawan gitu. Nah, itulah yang disebut ilham fujur. Nah, tak kala jenengan sadar itu nggak bisa dilawan, harusnya buru-buru diserahkan kepada Allah gitu loh. Ya Allah, sesungguhnya diri ini tidak bisa menahan hawa nafsu ini. Nah, hawa nafsu ini kan diilhami fujur tadi itu. Nah, kalau kita sadar lalu berlindung, disitulah nanti ada pertolongannya. Jadi jiwa kita tidak terbawa nafsu itu, gitu loh kan. Ada komunikasi, tak kala sudah sadar itu harus dikomunikasikan gitu loh. Komunikasi itu kan begini tuh bang. Yang namanya komunikasi itu kan antara si A dan si B, antara makhluk dan kholiknya. Sang makhluk ya kan, itu pertama memperhatikan apa yang diperintahkan oleh sang kholik kan gitu. Contoh saya mendengarkan suara abang, saya sebagai pendengar harus memperhatikan dengan seksama apa yang diperintahkan oleh jenengan kan gitu. Biar pemahaman saya tidak keliru. Nah, yang saya rasakan sekarang itu untuk menerima masih tahap awal sekali. Sangat-sangat awal. Saya ini masih memperhatikan apa sih perintah Allah itu. Nah, masih saya dengarkan gimana suaranya, bagaimana gerak-geraknya gitu loh maksudnya. Ini secara kasar saya bilang ya, sebenarnya ya halus sekali. Begitu loh. Biar apa? Biar setiap langkah itu nggak salah. Kalau memang kodok kodar saya paham, manusia itu nggak ada yang bisa. Kalau teori paham bang saya bang. Dalam arti begini, orang mau jadi maling,
mau jadi kekasih Allah, itu kan hak prerogatif Allah kan. Nggih. Kan Allah yang menghendaki Pak Yusuf, saya untuk bertemu kan. Nggih. Banyak orang yang maling, yang penjudi, yang perampok. Kan nggak tahu. Siapa tahu besok dia diberi hidayah langsung diangkut oleh Allah, ya nggak tahu juga kan gitu. Nggih. Makanya kita ini sekarang prosesnya sekarang itu coba kita memperhatikan itu loh yang saya sekarang amati itu gitu. Ya, alhamdulillah. Menerima betul-betul apa sih perintahnya sesungguhnya itu. Enggak hanya kata orang, enggak hanya kata mereka, soalnya gini, setiap diri itu kan mempunyai peranan masing-masing. Nggih. Punya tanggung jawab masing-masing dan tidak boleh cawe-cawe kan gitu Bang. Nggih. Di mana ranah tanggung jawab saya, di situ kerjakan saja. Cuma saya sekarang punya anak 1, punya istri, ya udah berusaha tanggung jawab di situ kan gitu. Saya nggak boleh tanggung jawab saya belum di ranah RT kok saya cawe-cawe di ranah RT. Nggih. Kan begitu. Lah proses saya itu di situ. Jadi menerima perintah Allah itu saya belajar memperhatikan yang betul-betul itu gimana. Gitu loh. Nggih. Ya itu dengan selalu itu Pak. Jadi memang kita itu kan memang diberikan peran masing-masing. Makanya dalam kesaksian dan penyaksian itu kan harus menyaksikan sendiri, tidak bisa diwakili. Nah, agar memang benar-benar paham tadi Allah itu merintahkan apa saat ini gitu kan kepada diri ini. Ya kadang-kadang di situ memang awal-awal saya pun sama dengan jenengan gitu, masih bingung ya kan. Tapi dengan kebingungan itu akhirnya di situ dipahamkan gitu loh Pak. Dipahamkannya gini. Oh, tak kala aku masih menginginkan, aku mampu, aku bisa mengerti tentang perintah Allah. Malah aku semakin gak bisa. Gitu loh. Tapi tak kala kita berserah dirinya totalitas, ya Allah. Memang aku nggak paham dan nggak ngerti, itu pun yang memberi Engkau ya Allah. Tolong bimbinglah. Jadi ada komunikasi kayak gitu Pak. Nah setelah komunikasi kayak gitu, itu diproses tuh. Kesadarannya itu diproses, dipahamkan tentang perintah-perintah yang halus tadi itu. Nah contoh yang saya alami gini. Tak kala saya butuh uang 300.000, ya kan? Saya komunikasi nih ke Allah. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan ya Allah? Dan aku yakin yang bisa memberikan rezeki uang itu Engkau, bukan usahaku ya Allah. Tiba-tiba ada perintah saya ini disuruh terapi orang di Pondok Gede Pak. Nah begitu saya berangkat jalan ke sana. Nah begitu pulang itu memang Allah kasih persis itu. Apa yang dibutuhkan gitu loh. Tapi ternyata pas begitu mau nyampe rumah itu datang lagi perintah. Perintahnya disuruh beliin nasi uduk semua. Wah loh. Kan itu perang juga Pak. Ada peperangan dulu itu. Waduh ini. Sampai sesak di dada itu kan. Iya. Saya butuh tapi Allah perintah ini gitu lah loh. Nah di situ peperangannya. Nah tapi disitulah lagi. Di situ kita sadar lagi kan. Kembali berserah kepada ya Allah. Kalau memang ini perintahmu saya siap udah. Aku ngikuti apa katamu aja. Udah saya akhirnya belikan nasi uduk itu. Tapi ya memang ngalamin peperangan dulu. Dan itu kita akan paham itu ya yang sedang diproses itu loh Pak. Orang lain tuh belum tentu paham itu. Ya kayak jenengan ini sedang diproses kan. Nah, yang paham itu ya diri jenengan itu loh. Tapi ya saya ngalami ngono. Apa yang jenengan ceritakan tadi itu saya alamin gitu.
Oh iya, kondisi-kondisi waktu itu saya ngalamin kayak gitu. Kebingungan dengan arti kata perintah-perintah Allah yang halus yang tadi itu, yang kadang-kadang masih tercampur pikiran, ego, perasaan. Kadang-kadang bisikannya itu nongol seakan-akan, kayaknya ini perintah Allah, ternyata bukan. Nah itu, ya seperti itulah. Ya memang susah diceritakan, Pak. Ya kan? Iya, iya. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikut Ndero ini, Waalaikumsalam monggo semua. Bang Budi. Eh, Ayo, siapa yang sekiranya mau naik biar saya turun kalau gantian. ya betul napa balik. Oh iya. Ya, gitu loh. Ternyata indahnya tuh di situ, Walid. Jadi terkadang orang yang mengaku sudah kenal pun, tapi dia itu masih menanyakan Allahnya di mana. Sesungguhnya pertanyaan itu menunjukkan dia itu belum kenal gitu loh. Paham Iya, gak maksud saya, Walid? paham. Kan banyak tuh Kalau yang, wow, gini, Bang. pengetahuannya, keilmuannya kan gitu ya. Ngerti lah. Tapi begitu sok-sokan ketemu kita, terus dia nanya, udah kenal Allah? Insya Allah. Allahnya di mana? Allahnya seperti apa? Sebenarnya pertanyaan kayak gitu itu menunjukkan bahwa dirinya itu belum kenal. Karena kalau Iya. kenal itu nggak bakalan nanya, nanya gitu loh Allahnya di mana, Allahnya seperti apa. Nah itu loh Pak, yang saya alami itu. Jadi kalau ketemu pertanyaan-pertanyaan gitu, sesungguhnya dia belum kenal. Gitu. Karena kalau Hmm. yang sudah kenal itu nggak mungkin nanyain. Ya contoh lah kayak gini, secara logikanya, secara manusiawinya. Mungkin saat ini saya kenal Pak Ali itu dari namanya aja kan, mukanya aja belum tahu karena itu gambarnya gambar kue kan gitu. Iya, iya. Bener nggak? Iya, Nah betul itu. itu. Tapi tak kalau misalkan saya udah kenal, udah akrab, udah ketemu dan sering komunikasi dengan jenengan, udah tatap wajah, ya nggak mungkin lagi kan saya nanyakan Pak Ali itu yang mana kan gitu kalau udah kenal. Kalau belum kenal Mm-mm. pasti yang mana sih namanya Pak Ali kan gitu. Pengen tahu. Nah itu secara logika makhluknya saja Pengenalan. seperti itu. Nah Mm. itu. Kalau yang udah kenal nggak mungkin dia tanyain lagi Pak Alif seperti apa di mana itu. Berarti kalau masih ditanyakan, walaupun dia ngaku-ngaku sudah kenal ya sesungguhnya dia belum kenal. Gitu loh. Dan Mm. banyak banyak sekali yang terjadi di masyarakat bebas ini kan. Assalamualaikum Bang Usup, salam kenal dari Lampung Bang Usup, salam kenal dari Lampung. Saya ingin bertanya, kayak hati tenang, jiwa itu seperti apa? Kayak hati tenang, jiwa itu seperti apa? Oh, ya kayak hati itu nggak punya iri dengki menurut saya itu. Dan dia menyadari hidupnya itu dijamin oleh Allah. Udah kayak hati itu. Kalau tenang jiwanya itu ya di saat apapun keadaannya tidak gelisah, tidak gundah. Senang ya tenang, nggak senang juga ya tenang, ada duit ya tenang, nggak ada duit juga ya tenang itu loh. Nah itu jiwa yang tenang tuh apapun keadaannya tidak terganggu dengan keadaan gitu loh, jiwa yang tenang itu. Kalau yang saya alami gitu. Mungkin Pak Ali mau nambahin silakan Pak Ali. Itu pertanyaannya Bang siapa nih? Bang Andi. Bang Andi dari Lampung. Salam kenal juga, Bang Andi dari Lampung. Monggo. Kayak hati tenang jiwa itu seperti apa? Kayak hati ya. Kayak hati itu kalau saya ya, itu udah nggak butuh semuanya kecuali Allah. Nah, kayak yang Nggak sesungguhnya itu ada ya. itu. Tak kalah di hati yang ada Iya hanya Allah. Allah ya. Bang. Nah, Iya, wis udah
tenang jauh. Oh, kalau udah itu udah tenang jiwa itu. Ya pasti ya. Makanya Bahkan tangan kaki mau apapun nikmat yang terasa. Udah jiwa udah tenang, hanya nikmat. Itu menurut saya. Yang saya ya alami kayak gitu. betul, Mungkin betul Kak Bro. dari yang lain kan pengalaman kan masing-masing toh Pak Yusuf. Nggih. Nggih leres niku pas di hati itu yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah, disitulah ketenangan. Ya, yang dulu kita merasa susah terus, merasa gelundah terus, tak kala memang hatinya itu yang adanya hanya Allah, disitulah kebahagiaan, kenyamanan. Iya, Ya hidup ini terasa nikmat lah intinya. iya. Tapi Saya pun baru 5 tahun yang ini merasakan mm-mm, nikmat hidup ini Pak Ali. iya. Soalnya gini loh, itu kan kondisi on. Hmm, Kalau maaf ya kalau kata-kata saya ini orangnya nggak bisa jabarin gimana gitu. oke. Takutnya aku salah menjelaskan gitu loh. Kondisi on di saat itu. Ketika kemanusiaannya itu on, Hmm, itu suatu kondisi bisa berubah. hmm. Disitulah peran manusia itu ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi. Alhamdulillah. Nikmat amat ini ya. Waalaikumsalam. Iya. Salam kenal nih Mas Ali. Salam kenal. Ini siapa ya kok hitam semua ya? Budi dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Oh iya. Kok nggak ada tulisannya di HP? Salam kenal Mas Budi. Masih ini loading. Masih loading ini. Masih loading ya? Iya. Bang Sidik, assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Sidik, selamat bergabung Bang Sidik. Monggo. Tapi jelas suara di situ, Bang. Mas Budi, Iya. suaranya jelas. Jelas, alhamdulillah jelas, ini jelas banget. Alhamdulillah jelas banget ini. Ayo Mas Ali lanjut, Mas Ali lanjut. Oh iya. Nah posisi saya itu sekarang di situ Bang. Di saat kemanusiaannya itu muncul, itu berusaha untuk menyelaraskan lagi. Ya syukur-syukur di-on-kan lagi sama Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Nanti di-off-kan lagi kan gitu. Iya. Iya. Ya semua itu kehendak Allah kok enggak. Kita itu enggak, yang saya rasakan loh, enggak ada kemampuan secuil pun enggak ada. Kita mau berusaha tenang, mau berusaha kaya hati kita. Semua Ya, itu betul. kehendak Allah. Betul. Itulah yang di saat dimampukan tadi, disadarkan, di-on-kan. Sesungguhnya on-nya kita itu bukan mampunya kita, tapi dimampukan on gitu. Iya, betul. Ya. Silakan Bang Andik, Wahyudi. Kalau ada yang mau undur diri dulu, diajak istri nih. Oh anjing. Monggo. Oh, Siap. monggo. Monggo, lanjut. Andik. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wipun Mas Budi di mana Ini sekarang posisi? Mas Budi turun kayaknya itu Pak Yusuf. Turun. Turun ya. Oh. Jaringannya apa gimana ya ini? Mungkin Pak Budi lagi agak sibuk mungkin. Iya. Silakan buat saudara-saudara yang lain kalau mau naik biar gantian nggak saya terus. Bang, izin turun dulu Bang. Di sini sudah asar Bang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ye, monggo. Di sini belum Mbak, masih jam 2.09. Sinyal jelek Mas Ali, ya oke, siap. Okay. Assalamualaikum Bang Yusuf. Waalaikumsalam Bang Sidik. Alhamdulillah. Gimana Bang Sidik? Alhamdulillah baik Bang. Gimana kemarin diskusi sama Bang Andi? Kemarin saya gak naik kayaknya itu. Kemarin malamnya ya yang naik ya? Iya kemarin malamnya kapan? Yang waktu sama siapa itu? Ada siapa sih di sudah? Pak Yusuf. Ya. Bang Andi di Batam ya? Iya, Bang Andi Firmansyah yang di Batam. Oh. Soalnya begini Pak Yusuf, saya ini di Batam ini kan jarang kadangan dengan para senior itu jarang ya. Saya tahu ada banyak di Batam ini yang sering kadangan gitu kan, para senior itu kan. Tapi karena yang saya rasakan perintahnya nggak berangkat kadangan, ikut kumpul gitu ya, saya nggak ikut, ya diam aja di rumah gitu. Jadi yang masih minim koneksi lah saya ini, makanya lambat pertumbuhan ilmunya lambat. Itu yang disebut dididik langsung oleh Allah, Pak. Ya semua kan memang kayak gitu Pak. Tinggal bagaimana prosesnya kan kita syukuri saja. Allah yang menentukan kan gitu. Iya. Diinginkan malah nggak bisa kok. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau diingin-ingin tuh nggak bisa. Ingin on, ingin ini, ingin itu, wah nggak bisa malah. Dibikinnya nggak berdaya malah. Bang, ini ada yang nanya, Bang. Saya minta pendapat sama Bang Yusuf. Ya, gimana Bang? Kan begini, Bang. Kan Allah itu kan yang mengendalikan semuanya gitu. Allah itu yang menggerakkan kita, menggerakkan semesta alam gitu loh. Kalian bertanya begitu. Terus kenapa Allah menggerakkan orang juga ke hal-hal yang tidak baik seperti apa yang maksiat gitu. Itu gimana Bang? Ini ada nanya nih di sebelah saya ini Bang. Makanya saya langsung. Ya itulah yang disebut tadi kita ceritain. Allah memberikan ilham fujur, ilham takwa, dan Allah itu memberikan skenario kepada diri kita itu bukan maunya kita gitu loh. Misal kita bisa milih gitu, pengennya yang baik aja, nggak pernah ngelakuin salah, nggak gitu. Jadi memang Allah berikan skenario kita mengalami salah, mengalami dosa itu ya agar paham tentang taubat. Kan gitu. Agar kita paham tentang ampunan Allah, agar paham tentang kuasa Allah. Itu ya seperti itu. Jadi Allah menciptakan yang baik dan buruk itu bukan tidak ada maksud dan tujuannya. Disitulah untuk saling keseimbangan itu tadi, saling melengkapi. Karena
Kalau baik semua di dunia ini ya selesai sudah Iya, urusannya, ya kan? Dan iya nggak bang. ada polisi, nggak ada ya penegak-penegak hukum, nggak ada lagi udah. Nah disitulah makanya gini, kita itu jangan ikut campur urusan Allah, tapi apa jalanilah apa yang dikehendakinya tadi itu sesuai bimbingannya, sesuai berserah diri kepadanya kan gitu sebenarnya. Hmm. Kenapa kita harus mengenal dia tuh begitu gitu loh Kang. Sekarang gini lah, yang tadi kan kita yang pertama tadi tuh Allah yang mengurus segala makhluk Segala yang ada di makhluk. dunia, di langit dan di bumi kan gitu. Iya Kenapa bang. membiarkan kan begitu. Nah itu Heeh. kan urusannya Allah gitu loh. Terus kita Heeh. mau ikut campur ngurusin itu ya nggak bakalan sanggup, gimana nggak bakalan nyampe gitu loh. Iya bang. Makanya ini kan ada di sebelah saya kok. Dia bilang kok saya bergerak nih karena Allah semuanya. Dia ngaji juga. Kenapa kok Allah apa membiarkan orang-orang ini gitu kok berbuat yang tidak baik. Dia bilang saya apa ya bingung. Dia bilang begitu. Ya makanya kan udah dicontohkan ke Nabi Yusuf tuh, Bang. Nabi Yusuf itu ditakala hadir nafsu birahinya itu kan nongol. Nah, jiwanya itu kan menyaksikan bahwa itu nafsunya. Makanya jiwanya itu berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nafsu birahiku ini. Sesungguhnya aku nggak kuat melawan nafsu birahi ini, ya Allah. Nah, disitulah komunikasi antara hamba dan Tuhan tadi sebenarnya. Kalau dia sadar dan menyadari semua itu dari Allah, pasti ada komunikasi gitu loh, Kang. Siap, siap. Tapi Ya, bang. kalau dia cuman hanya sekedar sadar hanya pengetahuan, nah itulah yang akhirnya dijadikan apa ya, alasan gitu loh. Mengatasnamakan Allah untuk kepuasan nafsunya. Banyak ini yang terjadi saat ini. Iya bang. Ya kan? Mengatasnamakan Allah, oh saya jinah nih karena Allah, saya judi nih karena Allah, saya mabuk nih karena Allah, saya nyolong nih karena Allah. Nah ini Ya yang Allah. harus dipahami. Makanya perlunya kita belajar, perlunya kita sharing itu kan ya agar tidak terjerumus begitu. Jelas. Ya. Tapi untuk seorang torik ya, seorang pejalan, itu memang macam-macam jalannya. Betul. Terkadang memang dijebur-jeburin yang pencerahan juga. Ya saya ngalami Kang, Ini aku saya nikah aja 4 kali, saya cerita apa cerai 3 namanya? kali. Iya, cerita. Dulu saya pernah kayak gitu. Dalam arti saya sempat meyakini bahwasanya Allah itu maha mencukupi. Terus karena kebodohan saya, ya kan, saya tidak pernah meminta. Jadi apapun yang ada itu saya terima. Kalaupun nggak dikasih, saya nggak minta. Nah di situ saya dikasih pengalaman lah. Saya mau makan saja nggak bisa. Ditunjukkan sama Allah. Saya mau hutang beras 1 kilo saja nggak bisa, nggak dikasih sama Allah. Di situ saya ditunjukkan untuk meminta. Apa itu artinya doa? Di situ saya rasakan betul-betul harus ada sebuah doa itu, Masya Allah. Memang. Coba lah kalau nggak Ya itulah percaya. makanya dalam kesaksian dan penyaksian, ya penyaksian itu kan kadang-kadang kita
beda-beda tapi istilahnya sama gitu. Yang apa yang dialaminya tuh hampir mirip-mirip, tapi beda ceritanya aja, Kang. Tujuannya sama sebenarnya, untuk Iya. menyadarkan manusia itu. Iya, gitu. saya ngalamin. Iya, ngalamin saya waktu yang jenengan ceritakan tadi itu. Saya ngalamin waktu itu kondisinya saya lagi di Jawa, di Sumatera Barat itu, Kang. Iya. Waktu kondisi itu sampai nggak ada buat bayar, buat beli makan 10.000 aja nggak ada gitu loh. Yang tadinya temen banyak, nggak ada yang nolong. Ya Allah. Pokoknya benar-benar dibikin kita itu memohon kepada Allah gitu. Nah, di saat disadarkan tadi itu memohon kepada Allah, ya Allah saya lapar, ya Allah pengen makan saya gitu. Pakai bahasanya bahasa biasa gitu loh, bukan bahasa yang merintih-rintih dengan menyeduh-nyeduh, enggak, cuma ngomong gitu doang, ya Allah saya ini lapar pengen makan. Dan itu hebatnya Allah itu yang dijadikan sarana atau alat penolongnya itu bukan orang yang saya kenal. Dan yang secara syariatnya itu bukan orang baik gitu. Justru dia itu preman di situ gitu, yang megang wilayah itu gitu. Lucu itu. Menyaksikan kekuasaan Allah. Ya Allah. Asik ya Bang, ceritanya. Asik Bang. Iya. Dan disitulah saya Makasih saksikan itu kok. bagaimana cara Allah ngasih makan. Nah itu. Dia belikan nasi bungkus, 1 bungkus itu dimakan berdua. Nah, habis makan berdua itu anehnya lagi. Allah itu biarkan dia itu menghibur saya dengan apa? Dibikinnya lintingan ganja itu. Ya. Nah, kata dia. Dan itu udah nggak usah banyak pusing. Nih, pakai aja kata. Itu sambil di atas perahu itu ngelihat bulan, ketawa-tawa itu berdua. Hilang kesusahan yang tadinya jelimet yang menurut saya itu udah nggak ada harapan lagi. Tapi disitulah cara Allah menghibur saya. Ya Allah. Dengan seperti itu gitu. Yang menurut secara syariatnya kan nggak baik gitu, nggak bagus. Ya kalau secara logika sih nggak Tapi masuk itulah ya Bang. Cara Allah nggak mendidik masuk lah pokoknya. manusia biar paham itu Nah, rahasia Allah sangat ini. Sangat. Nah itu makanya kalau kita bilang cerita kayak gini kepada yang belum mengalami dianggap gila, Kang. Mesti dianggap. Ya. Iya, benar. Assalamualaikum teman-teman, salam satu ruh ya. Waalaikumsalam Pak Raji. Waalaikumsalam. Saya juga masih ingat itu Bang Yusuf waktu di bawahnya dulu itu saya masih ingat punya uang 5.000 nih beli Supermi dimakan sama istri itu enaknya itu kerasa sampai sekarang gitu. Ya Allah. Oh, Ya Allah, dari situ Allah baru minta mohon sama Allah, baru Allah kasih. Alhamdulillah dikasih kecukupan. Sebenarnya ya tak kala kita menyaksikan, menyadari ya kan bahwa itu didikan Allah, bimbingan Allah, ya senyum-senyum gitu loh kan. Senyum-senyum yang senyumnya itu bahagia gitu, bukan menderita. Karena indah banget gitu. Skenario dia tuh indah banget. Kok kenapa dibiarkan? Padahal saya nggak menginginkan ya. Misalkan saya itu menginginkan dilahirkan ini jadi orang yang bajingan, orang ahli maksiat kan nggak menginginkan gitu loh Bang. Iya, Bang. Tapi di dalam skenario hidup saya harus mengalami itu gitu loh. Nah, tapi ternyata kenapa Allah membiarkan saya mengalami itu? Ternyata agar saya paham gitu tentang kebenaran, tentang
ketakwaan yang sesungguhnya di hadapan Allah. Nah, itu loh. Jadi memang dididik, dibiarkan masuk ke dalam dunia hitam, ke dunia maksiat, ke alam istilahnya jahiliyah gitu kan. Tapi sesungguhnya bukan Allah itu benci, bukan. Tapi Allah sedang mendidik saya gitu. Walaupun ya tidak semua manusia ini sama dididik Allah seperti itu gitu. Itu tadi punya peran Untuk skenario-nya masing-masing, itu punya misteri. karakter masing-masing. Nah itu. Dan itu ternyata kalau kita mau evaluasi di Al-Quran itu cerita yang kita alami itu ada gitu loh Kang. Cobalah Akang baca artinya dalam Quran yang tertulis itu loh. Gunakan kesadaran. Pasti Akang itu ngalamin gitu loh. Apa yang diceritakan di Quran itu. Kayak masa-masa jahiliyahnya. Terus cerita tentang Fir'aun, tentang Korun, tentang nabi-nabi yang terdahulu. Itu sebenarnya kita ngalamin gitu. Cuman versi diri kita gitu loh, bukan versi mereka. Tapi apa yang tertulis di situ itu ternyata kita alamin dengan versi kita. Nah itu yang saya dapat setelah dipahamkan tentang kesadaran, tentang ternyata Al-Quran yang sesungguhnya itu kan gitu. Yang tak tertulis, yang tidak bisa terbakar, yang tidak bisa kena air, ternyata ya inilah yang alam semesta dan kehidupan ini gitu. Dan ternyata Quran yang tertulis ini pun sama menceritakannya gitu. Cuman bedanya itu kan nama perannya aja gitu. Paham nggak Kang? Iya Bang. Nah itu sesungguhnya kita ngalamin. Misalkan nama perannya di situ Nabi Adam, nama perannya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Pada hakikatnya diri kita itu ngalamin masa-masa itu gitu. Masa-masa kondisi-kondisi yang diceritakan itu. Pak Yusuf. Ya. Halo. Ini maaf nih Halo. Pak Yusuf, mau tanya Pak Yusuf, kenalnya ini dari jalur Torekoh atau dari jalur kejawen atau ada yang lain? Oh, kalau tahu. Awal dulu itu saya campuran, Pak. Campuran. Nah, setelah campuran itu baru diperkenalkan oleh Allah tentang metode DNSA ini, zikir nafas sadar Allah. Oh. Ya. Nah, disitulah baru dapat kemurnian tadi, yang kesadaran yang murni tadi itu, yang sadar itu bukan hasil zikir, sadar itu bukan hasil ini dan itu memang Allah yang berikan gitu, Allah yang memampukan, bukan mampunya kita. Dan di saat kita mengenal Allah itu bukan kita yang kenal, tapi diperkenalkan gitu. Nah itu dalam prosesnya baru dipahamkan tuh Pak. Allah sendiri yang mengenalkan dirinya. Iya, jadi bukan kita yang mengenal, tapi Allah sendiri yang memperkenalkan. Makanya Allah memahamkan kita melalui apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ tak kala memang kita disadarkan Allah, kita paham tuh. Oh, Allah ngajarin sabar. Oh, Allah ngajarin nerima. Oh, Allah ngajarin ikhlas. Oh, Allah ngajarin jujur. Itu akan kita sadari itu. Ya samalah kayak kita ngobrol saat ini. Kalau kita pakai kesadaran menyadari Allah, itu kadang-kadang lintasan-lintasan nafsu, ego itu nongol tuh. Cuman kita mau ikutin nggak nih? Nah gitu. Nah kan ada bisikan merasa pengen diakui, merasa pengen paling ini, paling itu. Nah itu kan ada tuh. Dan yang paham diri kita gitu. Iya. Nah itu. Benar sekali. Nah itu disitulah makanya akan tersaksikan. Gitu.
Jadi ya itu tadi, bukan berarti kita merasa mampu menyaksikan. Memang tak kala dimampukan menyaksikan itu bisa menyaksikan itu gitu loh. Oh ini, oh, itu egonya, oh itu keilmuannya, oh, itu pengetahuannya, oh itu amarahnya. Nah itu tuh terbaca gitu loh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau sudah sadar Allah, insya Allah itu akan kelihatan, entah itu amarah, entah itu nafsu, entah itu, Nah, ya bang. ya Ya, kalau kita sudah sadar Allah, insya Allah itu akan terkontrol semuanya. betul. Dengan sendirinya, dengan badan ini juga nanti yang akan mengajari kita. Iya, karena itu tadi Pak, tak kala kita itu pengen sinkron gitu ya. Pengen sinkron antara lahir dan batin. Tak kala kita menginginkannya itu dengan keinginan ego kita gitu loh. Agar biar begini dan begitu. Ya, di situ nanti akan mengalami kesulitan itu tadi. Muyir-muyir tadi. Nah, tapi tak kala kita paham nih pengen sinkron nih. Udah ya Allah, yang membuat aku tidak sinkron, yang kau yang membuat aku sinkron pun kau ya Allah. Nah, pasrah tuh. Pasrah total, serahkan. Lalu kita menjalankan apa yang dimampukan. Itu akan ketemu gitu loh. Betul, bang. Iya, jadi sadar, menyadari, dikembalikan, lalu kita lakukan apa yang dimampukan, di situ ketemu. Cara Allah menyinkronkan antara lahir dan batin kita. Antara lisan dan hati kita. Antara pikiran dan hati kita. Itu akan disinkronkan. Walaupun ya itu tadi ngalami naik turun, ngalami kepleset, ngalami kejedot, ya kan? Iya. Iya, itulah perjalanan. Gitu. Namanya perjalanan itu ya seperti itu. Enggak selamanya enak, enggak selamanya susah. Nah, itulah perjalanan. Makanya di saat kita diperjalankan itu kan menyaksikan banyak tuh yang kita saksikan. Ada pemandangan, ya kan? Ada tempat hiburan, ada segala macam. Nah, itulah. Kita mau berhenti di situ apa mau melanjutkan perjalanan? Kalau cukup hanya sekedar tahu nggak masalah sebenarnya kan. Oh, tempat hiburannya gini, udah lanjutin lagi. Oh, rest area tuh gini, udah lanjutin lagi sampai ke tujuan tadi. Mungkin Mas Sidik atau Bang Ali ada yang mau ditambahkan lagi? Udahlah Bang, cukup. Saya mau turun, mau ganti kalau cukup air kolam ini Bang. Karena di sini waktu asar juga nih. Jadi nanti kita lagi mudah-mudahan Allah ridho. Ya, amin. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang.